Selamat siang dan selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia, Mas Niko Wijaya, CEO Berry Ventures, Mas William Setiawan, Co-founder Tani Hub Group, Mas Kevin Osmond, CEO Printerus, Mas Muhammad Rizky Anis, CEO Gredu, serta seluruh rekan-rekan media yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara konferensi pers virtual peluncuran Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira siang hari ini. Bagaimana kabarnya rekan-rekan media dan seluruh hadirin? Semoga semua teman-teman media dalam keadaan sehat, bersemangat dan senantiasa berbahagia. Senang sekali siang hari ini saya Selvin Jenita yang akan menemani rekan-rekan semua dalam rangkaian acara konferensi pers virtual peluncuran Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul secara virtual untuk menjadi bagian dari peluncuran program yang didedikasikan untuk perkembangan ekosistem startup di Indonesia. Rekan-rekan, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara kita hari ini, saya ingin mengundang seluruh hadirin untuk mengambil sikap dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan rekan-rekan media, digitalisasi dan perkembangan teknologi terus berkembang dengan pesat. Industri startup juga berkontribusi terhadap perkembangan ini termasuk di Indonesia. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang memiliki potensi teknologi yang luar biasa. Dan pastinya kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki berbagai perusahaan startup unicorn seperti Grab dan juga OVO yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Grab sebagai aplikasi super terkemuka di Asia Tenggara juga turut menyadari potensi ekosistem startup di Indonesia dan telah berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekosistem ini sejak 2018 melalui program Akselerator Startup Grab Ventures Velocity. Hari ini senang sekali kita kehadiran Country Managing Director Grab Indonesia, Mbak Neneng Gunadi, yang akan membagikan informasi terbaru terkait Grab Ventures Velocity tahun ini. Langsung saja kalau begitu kami akan mengundang dan mempersilahkan Mbak Neneng Gunadi untuk memberikan pemaparannya. Kepada yang terhormat Mas Niko Wijaya selaku CEO BRI Ventures, para founder startup yang saya banggakan, Mas William Setiawan, Co-founder Tani Hub Group, Mas Kevin Osmond, CEO Printerus, Mas Muhammad Rizky Anis, CEO Gredu,
serta seluruh rekan jurnalis dan tamu undangan yang hadir dalam acara hari ini secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Sekali lagi, selamat siang dan semoga kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menghadiri peluncuran Grab Venture Velocity Batch 4 yang berkolaborasi dengan Sembrani Wira dari BRI Ventures. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Grab Venture Velocity merupakan program akselerasi yang diselenggarakan oleh Grab dan dirancang untuk membantu post-seed startup untuk dapat berkembang atau scale up. Diluncurkan sejak tahun 2018, GVV berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekosistem startup di Indonesia dengan memberikan dukungan berupa kesempatan untuk melakukan pilot program kolaborasi dengan Grab yang menghubungkan usaha startup ke basis pelanggan dan juga pengguna Grab yang sangat luas. Indonesia menunjukkan potensi yang begitu luar biasa bagi startup untuk berkembang. Dan Indonesia juga punya potensi untuk menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di Indonesia. Hari ini merupakan momen yang sangat membanggakan bagi Grab untuk dapat mengumumkan pembukaan Grab Venture Velocity Batch 4 yang bekerja sama dengan Sembrani Wira. Tahun ini dengan semangat gotong royong, kami bekerja sama dengan BRI Ventures untuk menciptakan kolaborasi baru dengan tema besar, Scaling Up Together, Empowering Startup, Supporting Micro Entrepreneurs. Dengan visi dan misi yang sama, Grab dan BRI Ventures akan mendidik startup terpilih dan membantu mereka scale up, serta menemukan peluang bisnis termasuk investasi. Program akselerator ini akan diselenggarakan selama 12 sampai 16 minggu. Dan para startup lokal yang terpilih akan mendapatkan serangkaian workshop yang akan dibawakan oleh para pakar industri, serta diberikan pendampingan dan juga kesempatan untuk bisa menguji coba produk mereka pada platform Grab selama 8 minggu. Tahun ini, GVV Batch 4 dan Sembrani Wira akan kembali fokus pada pemberdayaan UMKM. Kami ingin mengajak startup POSIT yang bergerak di industri point of sale, customer relationship management, e-commerce enablement, software as a service, dan layanan lainnya yang dirancang untuk membantu UMKM untuk bisa bergabung sekarang. Kenapa UMKM? Data dari United Nations Development Program di tahun 2020 menunjukkan bahwa sebelum pandemi hanya 28% UMKM Indonesia yang memiliki kehadiran online. Tetapi sejak pandemi kemarin, angka tersebut meningkat hingga 44%. Masuk ke dalam ranah digital telah membantu banyak UMKM untuk mempertahankan bisnis dan karyawan mereka. Oleh karena itu, kami fokus untuk mengundang startup yang mendedikasikan solusi teknologi mereka untuk membantu UMKM untuk bergabung bersama-sama di GVV. UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Apabila kita dapat membantu digitalisasi mereka lebih baik lagi dan membantu mereka beradaptasi di dunia digital ini, mereka akan memainkan peran yang sangat penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Ada ratusan ribu UMKM di Indonesia yang sudah memanfaatkan teknologi dari para lulusan GVV kami. Nah, salah satu contoh yang akan saya sampaikan di sini adalah merchant GrabFood kami
yaitu Ibu Rita Budi. Beliau adalah seorang perempuan berusia 62 tahun, pemilik Gogo Chicken, yaitu warung ayam goreng di Tangerang Selatan. Ia telah menjalankan bisnisnya itu sudah 15 tahun, tapi secara offline. Tapi kemudian pandemi datang dan beliau memutuskan untuk menjalankan bisnis secara online juga dengan bergabung bersama GrabFood di bulan Mei 2020. Karena beliau ingin bertahan di masa pandemi. Sebagai wirausahawan yang tergolong lanjut usia, memulai bisnis secara digital pastinya menjadi tantangan tersendiri. Ia harus belajar menggunakan platform tersebut, namun di saat yang sama harus tetap memastikan bisnisnya berjalan. Tetapi dalam waktu 5 hari, beliau mampu memakai aplikasi Grab Merchant dibantu oleh anaknya. Ia menikmati manfaat dari aplikasi Grab Merchant dalam solusi mitra Grab Merchant, di mana ia dapat mengakses layanan sayur box dan tani hub untuk memenuhi kebutuhan dapurnya, dan menurut Ibu Rita, hal ini membantunya mengelola bisnis dengan lebih mudah dan efisien. Kami melihat bahwa startup memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan juga terus membantu UMKM. Grab Venture Velocity telah berjalan sejak tahun 2018 dan sudah ada 20 startup yang lulus dari program ini, di mana 15 diantaranya berasal dari Indonesia. Contoh dari lulusan GVV, salah satunya adalah Koala, perusahaan teknologi asuransi Indonesia yang merupakan lulusan GVV batch kedua. Rendahnya angka penetrasi asuransi di Indonesia saat itu menjadikan tantangan bagi Koala untuk mengembangkan bisnisnya dan memperkuat komitmennya. Oleh karena itu, Koala kemudian bergabung dengan GVV di tahun 2019, serta berpartisipasi dalam workshop dan one-on-one mentorship bersama pemimpin C-level dari Grab dan juga para ahli, termasuk Anthony Tan, grup CEO dan founder dari Grab. Koala mendapatkan ilmu dari Anthony tentang bagaimana ia membangun bisnis Grab di tahap awal, dan dapat mempraktekkan beberapa ilmu tersebut bagi bisnisnya. Setelah lulus dari program GVV Batch 2, Koala telah mengintegrasikan produk proteksinya di ekosistem Grab Kios. Kini mereka membantu memberi peluang pendapatan bagi agen Grab Kios, di mana pemilik warung atau agen individu sekarang bisa menawarkan berbagai produk dari Koala kepada konsumennya dan memperluas layanannya. Hingga saat ini, Koala merasakan adanya peningkatan bisnis 6 hingga 7 kali dibandingkan tahun lalu. Dan mereka sangat senang karena dapat terus menghadirkan layanan asuransi yang dibutuhkan oleh UMKM. Nah, UMKM seperti Ibu Rita Budi dan juga startup seperti Koala adalah alasan mengapa kami memulai dan melanjutkan Grab Venture Velocity. Sebagai bagian dari misi Grab for Good, kami telah membina startup melalui program GVV ini. Hal ini sekali lagi adalah agar kita semua bersama dapat mengembangkan ekonomi digital dan di saat yang bersamaan memberdayakan wirausahawan mikro. GVV Batch 4 dan Sembrani Wira adalah bentuk nyata dari kekuatan kolaborasi untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar.
Kami telah mengumumkan dukungan BRI Ventures dalam program ini, dan hari ini kami sangat senang untuk dapat mengumumkan bahwa BRI Ventures telah berinvestasi pada Grab. Sebagai perpanjangan tangan Ventura dari Bank BRI, institusi microfinance terbesar di dunia dan bank digital terkemuka di Indonesia, BRI Ventures akan membuka jalan bagi startup asal tanah air lainnya bersama dengan Grab melalui Grab Venture Velocity Batch 4 dan Sembraniwira. Dalam setahun terakhir, Grab dan BRI juga telah berkolaborasi untuk meluncurkan fasilitas pinjaman bunga rendah bagi para mitra merchant GrabFood dan GrabKios dan mendistribusikan modal kredit usaha rakyat atau KUR, serta menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah Indonesia untuk memastikan keberlanjutan bisnis serta mendukung penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi. Saya ingin menutup presentasi saya akan menutup presentasi saya hari ini dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Grab hadir untuk memajukan ekonomi digital Indonesia melalui platform yang inklusif dan ekosistem yang terbuka. Kami berkomitmen untuk mendukung startup Indonesia dengan GVV bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita bersama-sama pulihkan ekonomi Indonesia. Nah, kami sangat menantikan startup-startup terbaik Indonesia untuk bergabung dalam batch 4 ini. Registrasi dibuka mulai hari ini hingga tanggal 27 Juni. Dan pendaftaran bisa dilakukan melalui halaman website yang tertera di layar. Selamat siang dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Neneng, terima kasih banyak atas sambutannya dan juga pemaparannya. Baik, dengan komitmen Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembraniwira, Grab dapat mengakselerasi perkembangan bisnis startup yang dapat memberikan dampak positif bagi UMKM. Rekan-rekan media dan seluruh hadirin, tahun ini Grab telah bekerja sama dengan BRI Ventures dalam melaksanakan program Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembraniwira bertemakan Scaling Up Together, Empowering Startup, Supporting Micro Entrepreneurs. Dikenal sebagai perusahaan modal Ventura milik Bank BRI, lembaga keuangan mikro terbesar di dunia dan bank digital terkemuka di Indonesia, BRI Ventures telah menunjukkan sepak terjangnya dalam membina startup lokal di Indonesia. Setelah kerjasamanya dengan Grab Ventures Velocity di tahun lalu, pastinya kini kita semua penasaran apa yang membuat BRI Ventures kembali bekerja sama dengan GVV dan di tahun ini berkolaborasi untuk menyatukan program akselerator Grab dan BRI Ventures untuk mendukung pengembangan startup di Indonesia. Oleh karena itu, kami kini saatnya ingin mengundang dan juga mempersilahkan CEO BRI Ventures, Mas Niko Wijaya, untuk dapat memberikan kata sambutan di acara siang hari ini. Kepada Mas Niko Wijaya, kami persilahkan. Selamat siang,
kepada para rekan media yang telah hadir di dalam undangan launching Grab Ventures Velocity Batch keempat dan Sembrani Wira Akselerator Program milik BRI Ventures. Ini merupakan tahun kedua bagi kami di BRI Ventures mendukung Grab Ventures Velocity. Dan suatu kebanggaan bagi kami dapat berkolaborasi langsung dalam Grab Ventures Velocity Batch keempat ini. Tadi yang dikatakan Ibu Neneng, terakhirnya itu keren banget, yaitu inklusi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu menurut saya sangat dalam sekali artinya. Dan kami berkomitmen gitu ya dalam melakukan lebih banyak lagi program bagi startup-startup adik-adik yang baru ingin memulai startupnya atau memulai bisnisnya gitu ya, untuk bergabung ke dalam program Grab Velocity, Grab Ventures Velocity dan Sembrani Wira milik kami. Oke, sedikit saya ingin menjelaskan gitu, kenapa sih kami mendukung Grab Ventures Velocity di tahun kedua ini. Mungkin saya dapat share sedikit slide yang telah saya siapkan, sedikit saja, gitu ya. Oke, jadi sedikit mengenai Sembrani Wira itu sendiri, gitu ya. Sembrani Wira ini sebenarnya program kelanjutan dari apa yang telah kami lakukan di dalam melakukan corporate innovations ya, dan mendukung startup di tanah air. Nah, salah satu alasan kenapa kita percaya bahwa akan terjadi lagi ledakan startup di Indonesia, mungkin dimulai dengan cerita krisis pandemi 2020 kemarin. Kalau kita perhatikan secara pola dan secara pattern, krisis selalu mendatangkan perusahaan yang lebih tangguh, yang lebih resilient, yang lebih baik. Kita melihat Facebook, kita melihat Google datang ketika .com bust di awal tahun 2000-an. Terus kita melihat juga perusahaan seperti Uber, Airbnb, sharing economy, ya, perusahaan-perusahaan seperti itu datang ketika global financial crisis di tahun 2008. Nah, kami percaya juga, saya sendiri juga percaya sekali bahwa krisis global 2020 akan melahirkan perusahaan yang lebih tangguh dan yang lebih baik. Kalau kita lihat di slide ini, kita lihat the second generation founders is arriving. Startup ekosistem di Indonesia masuki tahun ke-10. Kalau kita lihat, cycle pertama itu dimulai pada tahun 2011, ketika e-commerce berjamur di Indonesia. Dan ketika itu juga banyak modal ventura dari luar seperti Jepang dan Cina dan India masuk ke Indonesia untuk mendanai perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, yang kita lihat sekarang pada trennya adalah banyak sekali founder yang merupakan alumni dari Grab juga, dari unicorn yang lain, dan dari startup-startup yang lain. Nah, kalau saya selama karir saya selama 10 tahun ya, saya melihat ini merupakan tanda yang sangat baik sekali untuk memulai ekosistem 10 tahun ke depan. Ya. Di sini kita lihat angkanya sendiri gitu ya. Dari Grab itu ada berapa orang tuh alumni? Dari Grab sekitar ada 60 sampai 80 bahkan mungkin alumni yang sekarang sedang mengerjakan startup. Nah, ini berarti sangat baik sekali nih bagi ekosistem di Indonesia. Karena tidak hanya anak-anak didikan Mbak Neneng dan Mas Antoni menjadi istilahnya ujung tombak bagi pertumbuhan startup 10 tahun ke depan. Ya. Jadi kita lihat para unicorn, para startup di Indonesia atau di Asia Tenggara, gitu ya, telah menjadi talent factories bagi emerging entrepreneurs di Indonesia. Nah, ini merupakan pertanda yang sangat baik sekali. Ya. Sedikit cerita mengenai apa yang kami lakukan di BRI Ventures selama pandemi. Ya, kami tentunya tidak lengah dan tidak juga beristirahat. Ya. Kami percaya bahwa ketika seluruh dunia tidur, itu kesempatan bagi kami untuk mengejar ketinggalan. Ya. BRI Ventures itu lahir di tahun 2019. Tentunya beberapa tahun
di belakang dari misalnya Telkom Ventures, dan beberapa tahun juga di belakang dari Mandiri Ventures. Nah, kami, next slide. Kami melakukan investasi di 11 perusahaan pada tahun 2020. Ya. Termasuk salah satunya tentunya ada unicorn yang sedang melanjutkan program Velocity-nya hari ini. Gitu. Dan kami berinvestasi di 11 perusahaan dan merupakan kebanggaan bagi kami, gitu ya, bahwa para perusahaan yang telah kami investasikan ini membangun sinergi tidak hanya dengan BRI Group, tetapi juga dengan sektor mikro dan kecil di Indonesia. Tentunya juga selain berinvestasi, kami percaya bahwa 10 tahun ke depan menjadi momen yang pas bagi industri modal ventura di Indonesia. Kalau kita lihat 10 tahun terakhir, modal ventura di Indonesia itu hanya Telkom, hanya Mandiri, dan hanya BRI. Kami percaya bahwa ke depannya kita dapat menjadi tuan rumah bagi industri modal ventura di Indonesia. Dengan demikian, kami launching pada tahun 2020 pertengahan bulan Juli, kami launching dana ventura pertama di Indonesia yang bernama Dana Ventura Sembrani Nusantara. Kami ambil nama Sembrani, itu merupakan kuda di pewayangan. Kalau kita lihat di luar, itu semua menggunakan mitologi kuda gitu ya. Ada yang namanya unicorn, ada yang namanya centaur. Kita percaya bahwa dengan kearifan lokal, Sembrani ini dapat membina para startup yang sekarang baru memulai tahunnya dan baru memulai perkembangannya gitu ya. Dan tentunya kami juga di dalam Sembrani Nusantara ini mengambil beberapa batch dari Grab Ventures Velocity, yaitu Sayurbox. Dan saya percaya banget gitu ya, kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Grab Velocity Ventures itu juga akan turut membangun ekosistem modal ventura di Indonesia. Nah, sebagai kelanjutannya, kami juga membuka program akselerator yang bernama Sembrani Wira. Wira kami ambil dari bahasa Sanskerta yang berarti satria, prajurit gitu ya. Kalau kita lihat kata wira sendiri juga menjadi kata dasar bagi wira swasta, wirausaha. Dan kami telah membina 8 startup di Sembrani Wira yang merupakan kebanggaan bagi saya pribadi. Selama 10 tahun melakukan inkubasi dan akselerasi, saya melihat generasi yang baru gitu ya, tesis kami tadi dari para alumni unicorns dan sebagainya memang ternyata terbukti tangguh sekali. Ya. Gredu, Selamat, Brick, Gaji Gesa, MYCL, dan Tumbasin. Nah, ini merupakan 5 startup yang telah mendapatkan pendanaan dari eksternal. Selamat dulu dong. Dan ketiga lainnya, bukan berarti tidak mendapatkan follow-on funding, tapi sedang proses dalam round berikutnya. Dan tentunya ke-8-8-nya ini juga setelah membangun sinergi dengan BRI Group. Nah, ini yang menjadi kebanggaan bagi kami semua. The next generation of entrepreneurs, the second generation of entrepreneurs, the next cycle of Indonesia startup, kita akan lihat ya, bagaimana nanti ledakan ini akan jauh lebih besar lagi 10 tahun ke depan. Oh, dan satu hal lagi, sebelum saya tutup presentasi ini, kami dalam waktu dekat, bulan Juli, teaser sedikit ya Mbak, kami akan meluncurkan Dana Sembrani Nusantara kedua, yang akan berfokus, thank you, yang akan berfokus kepada consumer dan lifestyle brands. Nah, ini yang kami percaya juga, karena selama ini kalau kita lihat, startup itu didominasi oleh teknologi dan laki-laki. Saat ini tentunya dengan semangat inklusivitas dan semangat keadilan sosial, kami ingin membuka ini jauh lebih luas lagi, gitu ya. Jadi tidak hanya teknologi, tidak hanya laki-laki tentunya Bu Neneng.
Dan tunggu tanggal mainnya bulan Juli, kami akan umumkan gitu ya. Dan tentunya ini akan menjadi sesuatu kebanggaan juga bagi BRI Group dan startup ekosistem di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Niko Wijaya atas sambutannya dan juga kesediaannya untuk hadir di acara siang hari ini. Dari pemaparan Mas Niko tadi kita sama-sama tahu bahwa BRI Ventures dan juga Grab Indonesia memiliki semangat yang sama, yaitu semangat inklusivitas dan juga semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa sekali, boleh saya minta tepuk tangan virtual sekali lagi dari semuanya yang hadir hari ini. Rekan-rekan media juga seluruh hadirin, Grab Ventures Velocity dan Sembrani Wira juga merupakan program akselerator startup dari Grab dan BRI Ventures yang bertujuan untuk mendidik startup lokal Indonesia yang dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan wirausahawan mikro seperti UMKM. Hal ini juga diupayakan agar bersama-sama kita dapat mendorong pemulihan ekonomi Indonesia dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di tanah air. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan peresmian Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira. Dan kini saatnya saya ingin memohon kesediaan dari Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia, Mas Niko Wijaya, CEO BRI Ventures, untuk bergabung dan meresmikan peluncuran Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira tahun ini. Baik, Mbak Neneng dan Mas Niko sudah bersiap. Kita akan bersama-sama Mbak Neneng dan juga Mas Niko akan bersiap-siap untuk menggunakan kacamata yang telah kami persiapkan dan telah disterilkan sebelum acara dimulai tadi. Mohon bersiap Mbak Neneng dan juga Mas Niko akan menggunakan kacamatanya bersama-sama dan meluncurkan bersama di 3, 2, 1. Grab Ventures Velocity merupakan program akselerator yang dihadirkan oleh Grab dengan tujuan untuk mengembangkan startup di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Hadir sejak tahun 2018, 20 startup setelah lulus dari program Grab Ventures Velocity dan 15 diantaranya berasal dari Indonesia. Program akselerator yang diselenggarakan selama 12-16 minggu ini menawarkan startup lokal terpilih, serangkaian workshop yang akan dibawakan oleh pakar industri, serta pendampingan dan juga kesempatan untuk menguji coba produk mereka pada platform Grab. Di tahun 2021, Grab bekerja sama dengan BRI Ventures untuk menyatukan program akselerator kedua perusahaan dengan meluncurkan Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira dengan tema besar Scaling Up Together, Empowering Startup, Supporting Micro Entrepreneurs. Program akselerator bersama ini bertujuan untuk mencari dan membimbing startup post-seed di Indonesia yang produk dan layanannya difokuskan untuk kebutuhan merchant dan wirausahawan mikro atau UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia dan perlu diberikan dukungan agar bisa bertahan dan berkembang. Grab dan BRI Ventures memilih untuk fokus pada startup yang menyediakan layanan bagi UMKM. Bukan hanya karena peluang pasar bagi mereka sangat besar, tetapi juga karena ada kebutuhan untuk mengembangkan lebih banyak solusi sesuai dengan kebutuhan UMKM agar mereka juga bisa berkembang di tengah ekonomi digital. Dengan visi dan misi yang sama, Grab dan BRI Ventures akan bersama-sama membina startup terpilih untuk membantu meningkatkan dan mengidentifikasi peluang bisnis termasuk investasi.
Kami menantikan para startup founder untuk bergabung pada program ini. Pendaftaran dibuka hari ini hingga 27 Juni melalui website dan link www.grab.com/blog/GVV-Batch 4 Segera daftar di link ini dan bersama membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah karena dengan ini Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira telah resmi diluncurkan. Rekan-rekan startup sudah bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di website resmi Grab Ventures Velocity atau silahkan akses dan scan QR Code yang kita tampilkan di layar berikut ini. Baik, kini saatnya kita akan mengabadikan momen ini bersama-sama. Maka kini saya akan turut mengundang Mas William Setiawan, co-founder Tani Hub Group, Mas Kevin Osmond, CEO Printerus, dan Mas Muhammad Rizky Anis, CEO Gredu, untuk bergabung bersama Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia, dan Mas Niko Wijaya, CEO BRI Ventures. Baik, tampaknya Mas William, Mas Kevin, dan juga Mas Rizky sudah siap. Langsung saja kalau begitu kita akan berfoto bersama. Biar semangat boleh mungkin, pose semangat ya, kita kepalkan tangan di depan Mas William, Mas Kevin, dan juga Mas Rizky ikutan ya. Oke, siap kalau gitu. Mas Rizky kayaknya beda tangan sendiri, boleh ganti tangan Mas? Oke, siap kalau gitu. Kita berfoto di 3, 2, 1. Boleh sekali lagi sambil kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita berfoto sekali lagi di 3, 2, 1. Luar biasa sekali, terima kasih banyak sekali lagi Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia, Mas Niko Wijaya, CEO BRI Ventures, Mas William Setiawan, Co-founder Tani Hub Group, Mas Kevin Osmond, CEO Printerus, dan juga Mas Muhammad Rizky Anis, CEO Gredu. Wah, luar biasa sekali. Grab dan juga BRI Ventures telah resmi meluncurkan program Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira tahun ini. Wah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas William, Mas Kevin, dan juga Mas Rizky. Karena kita sudah siap untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi talk show. Aku akan ngobrol-ngobrol berbincang hangat dengan ketiga lulusan, ada 2 yang lulusan Grab Ventures Velocity dan juga lulusan dari Sembrani Wira. Rekan-rekan media di sini juga pastinya ingin tahu lebih lanjut apa saja ya yang telah dipelajari dan seperti apa perkembangan startup di Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin mengajak rekan-rekan media jika ingin menuliskan pertanyaan dan menyampaikan pertanyaan ke narasumber kami, silahkan masukkan pertanyaannya menggunakan fitur Q&A di Zoom. Jangan lupa untuk menuliskan nama, asal media, kemudian pertanyaannya, dan juga boleh disertakan pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena di sini saya sudah bersama Mas William Setiawan, co-founder Tani Hub Group, Mas Kevin Osmond, CEO Printerus, dan juga Mas Muhammad Rizky Anis, CEO Gredu. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas William? Halo Mas William, bisa dengar suara saya? Halo, selamat siang. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini Mas William? Baik sekali. Wah, senang sekali. Ini Mas Kevin, gimana kabarnya? Sehat ya Mas Kevin? Ya, sehat, baik. Sehat, bagaimana dengan Mas Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai nih bincang-bincangnya, saya ingin mohon berkenan Mas William, Mas Kevin, dan juga Mas Rizky untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menjelaskan sedikit startup yang tengah dijalani. Boleh saya mungkin mulai dari Mas William terlebih dahulu dari Tani Hub. Silahkan Mas William. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya William, co-founder of Tani Hub Group. Jadi mungkin sedikit penjelasan tentang Tani Hub Group dan apa yang kita kerjakan. Jadi Tani Hub Group itu
kita adalah end-to-end agriculture solution, jadi kita memang mencoba membenahi gitu ya, mencoba membenahi industri agriculture kita gitu di Indonesia. Jadi untuk saat ini kita punya 3 unit bisnis under TaniHub Group, di mana pertama itu ada TaniHub. Jadi TaniHub itu lebih ke e-commerce, agriculture e-commerce platform, di mana saat ini kita support UMKM dan Horeca, hotel, restaurant, catering, untuk kita provide good quality and with reasonable price untuk raw material produk-produk agriculture terutama gitu, yang untuk nantinya UMKM bisa mengolah atau menjual lagi gitu. Dan untuk sourcing-nya kita langsung dari petani. So that's TaniHub. Meanwhile kita punya ada Tani Supply juga, di mana kita goal-nya adalah memperkuat agriculture supply chain. Jadi mungkin kalian juga tahu kalau agriculture ini problemnya nggak mudah gitu. Jadi problemnya dari hulu ke hilir sangat banyak. So di Tani Supply kita coba memperkuat supply chain-nya. Jadi kita saat ini contohnya ada processing center. Jadi kita di mana kita bisa mencuci, mensortir dan packing hasil-hasil panen dari petani langsung gitu ya, dalam hitungan jam gitu. Terus kita di Tani Supply juga fokusnya ke logistik dan warehousing untuk support infrastruktur di agriculture. Di sisi lain, satu business unit lagi yang kita saat ini punya adalah TaniFund, di mana TaniFund ini lebih ke fintech platform peer-to-peer lending gitu ya, yang menyediakan loan ke petani. Jadi biar mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Jadi yang sebelumnya, let's say mereka punya 0,5 hektar, dengan TaniFund kita bisa membantu agar mereka dapat modal dengan untuk buka lahan lebih besar lagi gitu. Dan mereka juga jadi mendapatkan kepastian penjualan dengan ekosistem di TaniHub. Ya, seperti itu gambarannya untuk TaniHub Group sendiri. Terutama untuk komunitas petani, agar mereka juga dapat menjalankan bisnisnya lebih sustainable atau berkelanjutan. Terima kasih Mas William. Kini bergeser, saya akan ke Mas Kevin. Silakan Mas Kevin, boleh memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Printerus ke rekan-rekan media semua di sini. Baik, Mas Kevin, apakah bisa dengar suara saya, Mas? Oke, tadi ke mute. Oke, baik Ya. kalau begitu. Silakan Mas Kevin. Ya, selamat siang dan menjelang sore semuanya. Nama saya Kevin, CEO dari Printerus. Sesuai namanya lah ya, kita hari-hari kerjanya nge-print terus. Jadi kami adalah platform online yang menghubungkan percetakan senasional Indonesia dengan UMKM yang membutuhkan solusi cetak dan kemasan. Misi kami simple, membuat prosesnya itu lebih mudah dan transparan, dan dari desain, produksi sampai distribusi. Kami mulai perusahaan ini karena melihat sebuah masalah di mana produk nasional, produk UMKM itu bagus-bagus, tapi sayang banget kadang-kadang kemasannya kurang baik. Nah, itu kenapa kami ada dan juga bekerja sama dengan Grab hari ini. Itu sih. Kevin, wah ternyata manfaat yang ditawarkan dan diberikan Printerus ini juga membantu ya para UMKM agar bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih mudah, terutama di bidang percetakannya dan mempersiapkan percetakan dan ngeprint terusnya ya Mas Kevin ya. Terima kasih Mas Kevin. Baik, selanjutnya saya bergeser nih ke Mas Rizky dari Gredu. Silakan Mas Rizky. Halo, salam teman-teman. Nama saya Rizky, saya co-founder dari Gredu. Jadi Gredu sendiri adalah sebuah platform teknologi yang membantu sekolah melakukan digitalisasi di dalam lingkungannya. Jadi kita membantu para stakeholder di sekolah, yaitu dari sekolah itu sendiri, orang tua, murid, dan juga gurunya, agar dapat melakukan aktivitas dengan mudah lagi dan lebih engage lagi dalam aktivitas mereka di sekolah dengan melakukan
atau melakukannya dalam platform digital yang kami sediakan gitu. Jadi dari Gredo sendiri saat kami melakukan solusi digitalisasi pada lingkungan sekolah ini, kami memberikan platform untuk masing-masing stakeholder, dari guru, orang tua, murid, dan juga sekolah. Kami berikan platform untuk masing-masing yang dapat mengoptimalisasikan dan juga mendigitalisasikan semua proses dari end to end, itu dari administratif hingga pemberian rapor. Jadi kita bantu digitalisasinya, jadi informasi yang tadinya kita bilang offline tidak terhubung dapat terjalankan lagi lebih dengan mudah dan juga secara real time, seperti itu. Baik Mas Rizky, terima kasih banyak. Wah, luar biasa sekali Gredu membantu digitalisasi ya di sektor pendidikan. Pastinya membantu ini prosesnya lebih mudah bagi sekolah-sekolah. Terima kasih banyak Mas William, Mas Kevin, dan juga Mas Rizky. Dan juga rekan-rekan media, tadi juga sudah disebutkan ya di awal tadi bahwa Tani Hub dan Printerus merupakan lulusan dari Grab Ventures Velocity, sedangkan Gredu merupakan lulusan dari Sembrani Wira. Dan senang sekali rasanya Indonesia memiliki calon pemimpin industri digital yang punya kontribusi besar bagi pemberdayaan masyarakat. Tadi kita bersama-sama menyaksikan peluncuran program Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira. Dan ternyata program akselerator seperti ini sangat menarik bagi rekan-rekan startup. Nah sekarang sebenarnya kami juga penasaran nih bagaimana pengalamannya nih saat mengikuti program GVV dan Sembrani Wira. Apa yang paling menarik yang dirasakan dalam program akselerator tersebut? Boleh saya mulai dari Mas William terlebih dahulu? Silakan Mas William. Oke, jadi kalau Tani Hub sendiri kita ikut program GVV Batch 2 waktu itu ya. Jadi sebenarnya mungkin awalnya kita kira kayak oh ini sebatas program akselerator biasa gitu ya. Tapi ternyata dengan ekosistem Grab yang kita tahu sangat besar, ternyata lebih dari itu gitu. Jadi kalau dari startup fase sendiri gitu ya. Biasa startup itu bakal melewati proses market fit gitu, dan saat itu Tani Hub sendiri udah melewati itu dan kita lagi proses untuk growing gitu. Kita proses masuk ke proses growth. Nah, di mana sebenarnya problem yang kita dapat itu beda-beda. So di level itu sebenarnya kita tahu semua kalau Grab itu udah sangat besar gitu ya, dan mereka udah melewati banyak problem di banyak fase gitu ya. Jadi kita dengan bantuan dari Grab, jadi kita dapat sesi mentoring gitu ya, one on one dengan Grab yang mereka punya pengalaman banyak di sisi growth, dan kita bisa langsung tanya problem yang kita dapetin dan mereka bisa kasih solusi langsung di situ gitu ya. Jadi itu salah satu keuntungan yang kita dapetin, pengalaman kita gitu ya. Jadi tapi di sisi lain karena Grab juga punya ekosistem yang besar gitu ya, mereka punya driver, merchant, dan user-user lainnya gitu ya. Program ini bisa jadi salah satu opportunity kita untuk tap in ke sana gitu. Jadi mungkin pengalaman yang cukup menarik adalah kita bisa tap in ke customer profile yang sebelumnya kita belum fokusin gitu. Jadi kita belum ke sana sebelumnya, dan kita dengan Grab bisa tap in ke situ dan kita bisa langsung coba gitu. Jadi kita bisa langsung pilot dengan ekosistem Grab, di mana kita langsung diintroduce dengan merchant-merchantnya gitu ya. Di sini kita fokusnya lebih ke Grab Food Merchant. Di situ kita bisa langsung coba gitu. Kita bisa langsung trial kayak gimana sih solusi yang memang lebih cocok untuk customer profile seperti itu gitu. Jadi itu one of the opportunity yang kita sangat itu bagus banget lah untuk kita yang nggak bisa kita dapetin dengan akselerator lain gitu. Jadi mungkin another
pengalaman juga. Waktu itu kita dapat sesi untuk ketemu dengan Anthony Tan juga, di mana Pak Anthony Tan juga share pengalaman dia gimana membangun bisnis Grab dari awal gitu. So it's another interesting opportunity for us to learn gitu ya. Dan one of the statement yang cukup menempel di saya adalah dia bilang tentang lean on the giant gitu. Jadi actually the program ini adalah tentang itu gitu. Jadi gimana kita bisa Grab gitu ya. Grab kalau saya lihat itu juga punya intensi yang sangat bagus gitu, di mana mereka pengen grow together dengan startup lain untuk ngembangin industri startup secara keseluruhan gitu. So it's a good opportunity for startup kalau bisa join dan masuk ke ekosistem ini gitu sih. Ya, ternyata banyak sekali ya peluang yang terbuka dan tidak terduga sebelumnya. Oke, kali ini bergeser ke Mas Kevin. Mas Kevin sendiri bagaimana nih? Apa yang paling menarik dari pengalamannya saat mengikuti Grab Ventures Velocity? Silakan Mas Kevin. Ya, saya setuju sama William. Ya, kalau jujur pengalaman saya baik jadi peserta maupun jadi mentor di Accelerator Program, satu kata yang bisa saya pakai untuk GVV adalah practical. Dan saya enjoy the most yang pertama itu the workshop, di mana kita bisa dapat langsung hands-on experience dari praktisi-praktisi dan C-level dari Grab sendiri. Yang saya setuju sama William, yang satu yang paling berkesan adalah dengan Anthony Tan as a group of CEO, and then ada juga sesi sama Bapak Jason Thompson as a CEO of OVO. Yang kedua, yang menurut kami juga sangat berharga dari GVV adalah kami diberikan kesempatan untuk menjalankan pilot program selama 2-3 bulan, dan karena Printus ini segmennya lebih ke packaging, jadi kami waktu itu ambil track-nya merchant value added service, dan kami diberi kesempatan untuk melakukan pilot program bersama Grab Food Merchants, dan sampai hari ini kami lanjut bekerjasama dengan Grab Mitra Solusi. Itu sih. Ternyata luar biasa sekali ya, ini menarik sekali pengalamannya. Tapi saya yakin Mas Rizky juga pasti punya pengalaman yang berbeda nih, apalagi lulusan dari Sembrani Wira. Jadi silakan Mas Rizky. Boleh, pengalaman saya is very positive ya. So during my years as a startup atau co-founder, kita waktu itu sempat ngerasain beberapa accelerator ya, nggak cuma di Gredu tapi di startup sebelumnya. Nah, Sembrani is quite unik karena mereka itu manage to be hands on tapi nggak terlalu intrusive. So I think that's very important for startup juga to go on with their own pace. Tapi benar-benar dipantau dan juga dibantu pengembangannya dengan accelerator atau mentor-mentor yang ada. Nah, saat di Sembrani kita tuh lagi mau scale. So when we go inside Sembrani, kita ngelihat ada 3 hal yang benar-benar kami appreciate banget. Satu, dari mentorshipnya, itu pilihannya itu very diverse, dan kita bisa milih exactly what we need gitu. Jadi kita nggak disuapin, tapi benar-benar kita dituntut untuk memilih apa sih yang butuh bantuannya, di mana yang kita butuh bantuan, dan gimana cara solusi yang bisa diberikan. That's something yang we really appreciate juga di sana. Terus kita melihat second, the option to synergy ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk bersinergi dengan waktu itu adalah lingkungan yang ada dalam BRI. So that's very good juga, seperti yang diketahui BRI itu sangat reach-nya sangat besar. Dan for us to be able to be synergize sama lingkungan yang ada di sana itu benar-benar very helpful in terms of our scalability juga gitu. And last but not least, of course, as any startup during scalability process, kita dapat exposure towards investor juga yang membantu kita untuk close our round of investment. Karena again, with the backing of Sembrani gitu ya di belakangnya, it gave us some credibility juga dan juga reassurance juga sama our potential investor in terms of investment process gitu. So the 3 things yang kita benar-benar super appreciate.
Wah, luar biasa sekali. Ada satu persamaan ya kalau saya lihat dari pengalamannya ini sama-sama punya banyak peluang baru dan juga punya kesempatan untuk bersinergi dengan banyak pihak ya. Dan saya yakin ini pasti dampak yang dirasakan setelah lulus juga pasti beragam sekali. Nah, kali ini mungkin pertanyaannya akan spesifik satu persatu karena saya yakin juga dampaknya akan berbeda-beda untuk masing-masing startup. Nah, kali ini saya akan mulai dari Mas William ya. Apa dampak yang dirasakan setelah Tanihub lulus dari program GVV? Silakan Mas William. Oke, mungkin yang paling berasa selain dari mentoring dan solusi dari problem-problem yang kita dapetin gitu ya, adalah exposure ke Grab ecosystem, di mana kita masuk ke ekosistem GrabFood Merchant. Jadi kita bersama dengan Grab kita bisa menjangkau lebih banyak UMKM. Jadi saat ini juga UMKM bisa langsung order ke Tanihub gitu ya untuk support the raw materials. Dan kita bisa tap in ke customer profile yang baru gitu. Jadi kalau misalnya di GrabFood Merchant itu kan sangat banyak ya profile merchant yang dari restoran yang mungkin cuma punya satu cabang gitu sampai dia ada multi chain restoran gitu ya. Dan itu kita salah satu yang bisa bisa bikin kita grow lebih cepat gitu dengan partnership ini. Gitu. Baik, wah ini dampak yang sangat luar biasa. Saya penasaran juga dengan dampak yang dirasakan oleh Mas Kevin dan juga Mas Rizky. Namun sebelum bergerak ke Mas Kevin dan juga Mas Rizky, satu hal juga yang berkaitan dengan yang Tanihub rasakan nih. Bagaimana dengan perkembangan bisnis Tanihub dan juga bagaimana Mas William lihat nih dari pasar industri pertanian saat ini dan juga cara Tanihub untuk dapat menjadi solusi bagi mereka. Oke, jadi ya sebenarnya agriculture kan benar-benar industri yang sangat besar ya, yang masalahnya sangat banyak dan kita of course nggak bisa solve sendiri gitu. Sebenarnya terutama di masa pandemi ya, jadi sebenarnya di masa pandemi itu kalau dari sisi petani itu tidak banyak perubahan, tidak terlalu banyak dampak, tapi justru dari sisi demand walaupun secara overall daya beli kayak konsumsi masyarakat sama aja gitu sebenarnya, tapi kita ngelihat ada shifting behavior kayak sebelumnya, terutama pas lagi tahun lalu gitu ya, bulan Maret, April, di mana banyak restoran yang tutup gitu. Kayak banyak marketnya tuh shifting dari yang sebelumnya pada beli di restoran gitu, terus ternyata beli ke rumah, walaupun sekarang udah mulai bangkit lagi nih dengan adanya vaksin gitu, jadi udah mulai restoran juga buka lagi, udah mulai bangkit lagi gitu ya. Itu ada shifting behavior sebelumnya di situ. Dan kalau dari kita sebenarnya terutama di masa-masa yang pandemi ini, kita berusaha kayak gimana tetap memastikan ada jaminan kepastian pembelian untuk petani gitu ya. Jadi agar petani tidak terdampak gitu. Jadi kita gimana caranya untuk nge-grab market yang shifting ini gitu ya, agar kepastian pembelian ke petani itu tidak berubah gitu. Jadi petani kita yang udah bekerja sama kita tetap bisa mendapatkan pembelian yang secara rutin gitu. Jadi kita berusaha tetap dekat dengan petani, kita tetap berusaha ngasih akses pendanaan dan kepastian penyerapan hasil panen mereka. Baik, wah ternyata ini peran yang sangat vital sekali yang diambil oleh Tanihub Group ya, terutama untuk bisa empower atau membantu para petani untuk tetap resilient, terutama saat melewati masa-masa awal pandemi. Terima kasih Mas William untuk penjelasannya. Kini bergeser ke Mas Kevin. Nah Mas Kevin, dari sudut pandang Printerus, bagaimana nih dampaknya, apa yang dirasakan oleh Printerus setelah lulus dari GVV?
Iya, kebetulan kami bergabung di batch ketiga, di mana kalau nggak salah ingat itu tepat 1 tahun yang lalu, dan itu di tengah-tengah pandemi. Jadi yang kami rasakan adalah yang pertama tantangannya sedang besar, tapi dalam waktu bersamaan kami dapat kesempatan yang luar biasa untuk bisa bersinergi dan masuk dalam ekosistem Grab. Selama pandemi ini market berubah tentu saja, dan di mana masyarakat harus di rumah aja, dan bisnis-bisnis dalam hal ini UMKM juga harus berubah. Nah, banyakan berubahnya ke digital, ke online. Dan eventually kalau kita bicara Grab Food Merchants, UMKM kuliner, itu mereka harus menjual, memasarkan produknya secara online dan butuh kemasan. Nah, yang dirasakan waktu itu adalah bagaimana kami ditantang oleh tim Grab nih, sedikit bocor ya, bagaimana bisa memberikan solusi kemasan tanpa MOQ, tanpa minimum order quantity. Nah, itu kita terima, dan akhirnya sama-sama kita launching di program GVV, dan sampai hari ini di Grab Mitra Solusi. Wah, ini berarti kalau bisa dibilang join di tahun lalu juga momentum yang pas ya Mas Kevin ya, karena pas sekali awal-awal pandemi. Baik, nah Mas Kevin, bagaimana nih merchant-merchant di Grab atau pengusaha mikro dapat memanfaatkan layanan print terus untuk pertumbuhan bisnis mereka? Ya, betul sekali. Baik lagi, karena pandemi, setiap UMKM kuliner harus going digital, going online. Oleh karena itu, hari ini layanan kami sudah hadir di solusi Mitra Grab Merchant, yang dimana mereka bisa langsung login di Grab Merchant App dan langsung sudah terhubung dengan layanan di printer sendiri, gitu. Dan apa ya? Dimudahkan lah, karena yang selama ini tuh mereka harus pergi, harus meninggalkan mungkin restoran atau warungnya. Nah, sekarang semuanya bisa online dalam HP mereka di Mitra Solusi Grab Merchant. Oke, jadi udah satu langkah yang bisa dilewati ya, bisa dibilang ada langkah yang perlu di skip, jadi lebih mudah karena semuanya udah serba digital sekarang dan bisa dibantu oleh print terus. Terima kasih Mas Kevin, kini saatnya saya bergeser ke Gredu nih bersama Mas Rizky. Sebelum Mas Rizky saya berikan pertanyaan lanjutannya, mau tahu dulu nih dampak yang dirasakan oleh Gredu nih setelah mengikuti program Sembrani Wira. Yeah, I think one of the biggest one adalah kita berhasil close our investment. So I think that is one of the biggest juga. Cuman aside from that, kita melihat paling melihat juga di dampak di produk kita sendiri ya. Jadi kita melakukan integrasi yang diberikan opsi terhadap produk-produk BRI. Salah satunya adalah payment aksesnya dari payment gateway-nya juga yang diberikan. Nah ini juga direct impact towards the feature atau produk yang kita tawarkan kepada konsumer kita juga, so that's been super helpful. Dan di luar itu juga melakukan infrastructure offline ya, yang ada dari pihak Bank BRI, specifically yang memang sama-sama kita ya. Kalau di sini kita lihat sekolah-sekolah, jadi kita melakukan penetrasi ke market bersama. Ini adalah challenges yang memang kita harus face dalam masa pandemi ini. Bagaimana kita bisa scale outside of Jakarta, karena sekarang base kita hanya di Jakarta, tapi tanpa membengkakkan cost kita gitu. Nah, salah satu kita menjalankan solusi ini adalah dengan berpartnership dengan Bank BRI dan melakukan kolaborasi go to market bersama. So that's one of the biggest impact yang kita rasakan. Wah, ternyata juga berbeda nih dampak yang dirasakan oleh Gredu. Nah, kalau Mas Rizky sendiri, mungkin bersama Gredu ya, dari sudut pandang Gredu, bagaimana melihat industri pendidikan tanah air saat ini? Dan bagaimana Gredu bisa menjawab tantangan-tantangan yang hadir di dunia pendidikan Indonesia? Silakan Mas Rizky. Ya, I think it's fair to say karena adanya pandemi ini semua landscape itu berubah ya, tapi I think edukasi itu kena impact very quite one of the hardest like the landscape itu change, tapi karena mereka itu dipaksa. So biasanya kita melihat ada progresi ke arah digital di setiap landscape itu, cuman biasanya ada natural progression towards that digitalization ya.
Cuman sekolah itu sekarang benar-benar dipaksa untuk memberikan solusi atas pembelajaran digital yang tadinya sangat offline secara tiba-tiba gitu. Nah, di sini di mana kami coba membantu sekolah untuk dapat mengadaptasikan diri mereka atau entiti mereka terhadap pandemi ini, di mana kita memberikan solusi yang tepat namun juga mudah digunakan gitu. Jadi itu sangat penting ya, kata-kata mudah digunakan tersebut. Nah, dengan cara ini kita juga agak shifting, yang tadinya kita fokus fully ke arah digitalisasinya, sekarang kita harus fokus ke arah service-nya juga, di mana kami membesarkan proses trainingnya atau impart knowledge-nya kepada sekolah-sekolah agar yang tadinya guru-guru atau stakeholder yang ada di dalamnya dipaksa berubah, dapat melakukan evolusi tersebut ke arah digital dengan transisi yang baik dan juga mudah. So that's one of the key aspect yang kita coba bantu untuk sekolah mengadaptasi di dalam pandemi ini. Wah, setuju sekali Mas Rizky. Memang sebuah tantangan yang sangat besar ya yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Indonesia di awal pandemi kemarin karena harus berevolusi secara signifikan yang tadinya offline menjadi harus online karena memang penyelenggaraan pendidikan itu adalah hak untuk semua siswa yang tidak boleh ditunda. Wah, ini luar biasa sekali peran yang dijalankan oleh Gredu. Luar biasa sekali ya, menarik-menarik sekali jawaban dari seluruh narasumber kita. Dan satu hal yang bisa saya lihat adalah bagaimana pelatihan yang telah dilaksanakan, telah didapatkan, dan juga sesi pilot project yang mereka lalui justru membentuk bisnis mereka sehingga bisa tetap resilient sampai saat ini. Dan pastinya pelatihan dan pengalaman menjadi sebuah pelajaran penting bagi startup yang tengah berkembang, terutama untuk menjaga ketahanan bisnis dan satu hal yang gak kalah penting juga, menarik investor. Baik, nah kali ini ada pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan ke semua narasumber kita. Ada pesan-pesan mungkin untuk rekan-rekan startup yang kini tengah mencari cara untuk bisa mengembangkan bisnisnya dan ingin mengikuti akselerator. Pesan-pesan ini penting sekali, jadi nggak usah berebutan, nggak apa-apa. Saya akan mulai dari Mas William terlebih dahulu. Silakan Mas William. Oke, mungkin untuk para startup di luar sana yang terutama sudah masuk ke tahap atau baru masuk ke tahap growth gitu ya. Menurut saya ini opportunity yang sangat bagus. Jadi kalau kalian bisa join ke program ini, di mana sebenarnya kalau dari batch saya waktu itu, batch 2, teman-teman saya startup yang lain juga pada bilang hal yang sama, di mana mereka bisa grab opportunity yang lebih besar untuk coba market baru gitu. Jadi yang sebelumnya mereka belum bisa atau kayak mungkin butuh effort lebih gitu untuk open the new market, tapi ternyata dengan kesempatan ini bisa dibantu sama ekosistem Grab untuk tapping ke sana gitu. Jadi banyak hal sih yang bisa kita pelajarin dan kita bisa lakuin gitu dengan program ini. Baik, terima kasih Mas William. Bagaimana pesan-pesan yang ingin diberikan oleh Mas Kevin? Silakan Mas Kevin. Iya, kalau dari saya, market selalu berubah, dan kita sebagai founder juga kita dituntut untuk mengembangkan bisnis dari ke waktu ke waktu. So, pesan saya mungkin jangan berhenti belajar dan mengembangkan bisnis Anda. Dan salah satunya adalah yang saya ngalamin secara pribadi adalah lewat program akselerator ataupun mentorship seperti GGV ini, gitu. Di mana kita bisa terekspos dengan expertise di luar sana dan pengalaman-pengalaman yang lebih praktikal dan ujung-ujungnya bisa kerjasama dengan Grab. Itu sih. Wah, ini pesan yang juga harus dicatat baik-baik nih ya sama rekan-rekan startup. Dan terakhir, last but not least, silahkan Mas Rizky, punya pesan apa nih untuk rekan-rekan startup yang tengah mengembangkan bisnisnya? Baik, kalau dari saya mungkin singkat aja ya. In regards to this accelerator, menurut saya ini adalah literal no lose situation atau situation yang nggak ada ruginya untuk kalian. So, in regards to the accelerator, find the accelerator that could offer the most benefit, especially yang mempunyai portfolio, infrastructure, dan market access yang besar gitu ya. Karena hal-hal tersebut adalah aset yang susah untuk diakumulasi dan sudah dipunyakan oleh accelerator tersebut. Jadi aset tersebut dapat dimiliki oleh startup-startup yang baru ini jika mereka join terhadap accelerator. Nah, di sini kita bisa melihat
di mana Grab Venture dan juga Sembrani definitely has those portfolio, mentorship, infrastructure, apalagi market access yang sangat luas gitu ya, to help the startup grow faster. So definitely, if you can join the accelerator that works for you, ini benar-benar one of the opportunity to scale up faster dibanding kompetisi yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Rizky. Wah, memang penting sekali ya untuk mengikuti program akselerator ini. Pastinya jangan takut mencoba dan belajar. Dan program akselerator seperti Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira bisa menjadi salah satu program yang patut dicoba. Karena rekan-rekan di sini tadi Mas William, Mas Kevin, Mas Rizky itu sudah membuktikan dan merasakan dampaknya, dan dengan program terbaru ini banyak sekali kesempatan bagi rekan-rekan startup untuk bisa membuka pintu peluang baru. Baik, rekan-rekan media, kini kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama dengan seluruh tamu kehormatan kita hari ini. Oleh karena itu, saya ingin kembali mengundang Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia, dan juga Mas Niko Wijaya, CEO BRI Ventures. Untuk rekan-rekan media yang belum sempat menuliskan pertanyaannya, silahkan tuliskan gunakan fitur Q&A di Zoom. Jangan lupa untuk sertakan nama, asal media, pertanyaannya, dan juga boleh dituliskan pertanyaannya spesifik ditujukan kepada narasumber yang mana. Baik, kalau begitu rekan-rekan media dan seluruh hadirin, kita akan bersiap masuk ke sesi Q&A. Baik rekan-rekan media, kini kita telah tiba di sesi tanya jawab. Bersama saya di sini Mbak Neneng dan juga Mas Niko. Hai again Mbak Neneng. Halo juga Mas Niko. Halo Selvi. Kali ini kita bersama dengan ketiga perwakilan dari startup lulusan dari GVV dan juga Sembrani Wira. Ini momen yang sangat spesial sekali dan tampaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan media. Jadi langsung saja kita akan berusaha menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Baik, kita akan tayangkan pertanyaan pertama yang sudah masuk di sesi ini. Baik, kali ini pertanyaan sudah masuk dari Mas Budi Sutrisno dari Tech in Asia. Oke, ini spesifik untuk Mbak Neneng. Oke. Nah, kali ini pertanyaannya, bagaimana progres Grab Ventures dan Grab Ventures Velocity? Oke, beberapa companies yang sudah diinvest, seberapa terbantukah mereka dan return numbers-nya bagaimana? Dan pertanyaan selanjutnya, oke, lumayan ngeborong ya Mas Budi ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proyeksi ke depannya? Terima kasih Mas Budi pertanyaannya. Langsung saja, silahkan Mbak Neneng. Terima kasih Mas Budi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa GVV ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Dan kami telah membina 20 startup, di mana 15 startup berasal dari Indonesia. Tentunya tadi juga udah dikatakan oleh Kevin, oleh William, bahwa kami memberikan bimbingan, memberikan mentorship, dan juga kesempatan untuk melakukan pilot project bersama. Progresnya sampai saat ini pastinya para alumni GVV itu terus berkembang kan, tadi juga udah didiskusikan. Dan ada juga yang terus menyediakan layanannya melalui aplikasi Grab, seperti sejasa.com di fitur Clean and Fix, terus Koala di Grab Kios, terus Tani Hub dan Sayur Box juga di Merchant Supplies di GrabMart. Yang lainnya juga termasuk Printerus hadir di solusi mitra Grab Merchant kita gitu kan. Nah dalam satu tahun terakhir ini tuh ada 3 loh alumni GVV, yakni Koala, Tani Hub, dan Sayur Box yang berhasil mendapatkan seri pendanaan lanjutan, series E dan B dari berbagai investor terpandang. Jadi kedepannya pastinya kami berharap yang terbaik bagi para startup, dan hari ini kami baru membuka pendaftaran untuk GVV Batch 4 dan Sembrani Wira,
dan kami benar-benar nggak sabar untuk menyambut semua startup yang baru yang untuk daftar ke GVV 4 nih. Jadi mungkin itu jawabannya dan tolong supaya semua sama-sama daftar nih ke GVV batch 4 ini. Kalau dilihat dari 3, gue semua tuh. Koala, MDI Ventures, Tani Hub itu BRI Ventures. Iya, Sayurbox, Sembrani Nusantara. Iya, hebat banget ya. Jadi kan kalau dilihat Grab membantu semua startup dibimbing supaya bisa scale up dan bisa nyoba di ekosistem kita gitu kan. Nanti yang dan memberikan investasinya tugasnya Bapak Niko. Bukan, jadi kalau saya tuh lebih gini. Kalau belum siap ke Mbak Neneng dulu. Kalau sudah siap saya gitu. Gitu ya. Iya. Jadi cocok banget nih ya banget. kita. Jadi saling bahu-membahu ya. Betul. Ada proses yang terlibat di sana, keduanya ini bersinergi, yang pastinya ingin memberikan dampak sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Betul, karena tanpa skalabilitas startup itu tidak akan kemana-mana gitu. Betul. Itu dia, ekosistem betul. Betul. Iya. Dan tujuan kami dari GVV juga biar bagaimanapun juga kami ingin supaya startup-startup di Indonesia semua bisa seperti kami. Dulu waktu kami masih startup kecil, kami juga ada yang mentor dan kami berharap kita mau menghasilkan unicorn Indonesia yang lebih banyak lagi gitu kan. Wah, luar biasa sekali jawabannya, itu pasti jadi harapan untuk kita semua. Mari kita aminkan bersama ya. Semoga terus berkembang nih ekosistem startup di Indonesia. Terima kasih Mbak Neneng untuk jawabannya. Baik, kalau begitu kita akan langsung masuk ke pertanyaan kedua. Berikut adalah pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan ini dari Mas Akbar Evandio dari bisnis.com. Nah, kali ini ditujukan kepada Mas Niko Wijaya, CEO BRI Ventures. Oke, ada 2 pertanyaan. Seperti ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, makin banyak startup mengambil opsi IPO. Bagaimana pemodal melihat potensi ini ke depan bagi startup? Dan apakah akan menjadi opsi yang efektif dibandingkan merger dan akuisisi? Dan selanjutnya, bagaimana iklim pendanaan dengan makin besarnya minat startup untuk melakukan IPO nih? Apa ini jadi angin segar bagi pemain baru? Salah satunya yang mengikuti inkubasi. Silakan Mas Niko. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak startup mengambil opsi IPO ya. Tentunya dipionirkan oleh Grab juga sih sebenarnya. Yang duluan kan. Oke, tapi tentunya bagi pemodal Ventura tuh ya akan sangat baik sekali gitu karena kita melihat ada ujungnya, ada end game-nya apaan gitu kan ya kan. Jadi kalau kita lihat di awal-awal tahun 2011, 2012 ketika kita berinvestasi tentunya kita ingin startup ini melakukan selain tadi ya melakukan scalability dan melakukan operation yang lebih efisien, kita tentunya ingin melihat startup ini dapat berada di bursa, dapat melantai di bursa, di mana ketika tentunya accountability-nya semakin tinggi dan tentunya juga pendanaan itu mungkin kurang lebih tidak terbatas gitu kan ya. Kalau kita lihat beberapa unicorn yang ada di Asia Tenggara, kalau kita lihat di beberapa unicorn yang ada di Asia Tenggara gitu ya, kita lihat seperti Shopee, seperti yang lainnya, itu kan melantai di bursa New York. Ya. Ketika mereka ingin menggalang dana, tinggal ke sana gitu kan ya kan. Nah tentunya ini bagi investor sebuah sinyal yang sangat baik sekali gitu. Apalagi kita memasuki tahun ke-10, tahun ke-11 nih ekosistem Indonesia nih startupnya gitu kan ya kan. Tentunya kita kan ingin melihat juga gitu bagaimana sih peluang ke depannya gitu. Dan tentunya selain dari optimisme yang ada di pasar gitu ya, kita harus melihat juga bahwa ketika startup itu melantai di IPO, itu merupakan moment of truth bagi semuanya, bagi pasar, bagi startupnya, dan bagi para investornya juga gitu kan. Dan kita lihat ada beberapa tahun yang lalu banyak startup yang IPO tentunya IPO-IPO-an. Dan kita nggak mau itu gitu. Kita mau startup yang IPO itu IPO beneran. Cari sendirilah artinya apaan gitu ya. Dan tentunya ketika dibandingkan dengan merger akuisisi, kebetulan waktu saya di MDI Ventures kita kebetulan punya 7 M&A. Di mana kalau M&A menurut saya lebih tidak rasional
Karena M&A itu merupakan strategic akuisisi yang melengkapi ekosistem bagi si pembelinya gitu ya. Tentunya kalau bagi investor itu melihat ada pro and cons masing-masing. Mungkin kalau M&A pricingnya itu tidak didasari oleh sebuah audit atau sebuah fundamental yang rigid gitu ya, tetapi lebih kepada alasan yang strategis. Nah, IPO ini tentunya menjadi, kalau menurut saya pribadi sih, the next level dari sebuah exit gitu, di mana perusahaan ini akan dinilai beneran apakah baik atau enggak gitu. Ketika publik dapat melihat pembukuannya, ketika auditor atau underwriter dapat melihatnya dengan baik-baik, dan tentunya adalah pada akhirnya judgement pasar. Nah, itu judgement pasar itu yang menjadi validasi terakhir gitu kan ya kan. Apakah perusahaan ini benar-benar layak dinilai sekian atau ternyata enggak gitu. Jadi buat investor tentunya kemenangannya itu adalah ketika publik, ketika pasar memvalidasi angka-angka tersebut. Ya, kalau tanya saya pribadi sih tentunya M&A lebih enak. Oke, tadi pertanyaan kedua apa? Oke, kita tayangkan kembali mungkin untuk pertanyaan kedua. Bagaimana iklim pendanaan dengan makin besarnya minat startup untuk melakukan IPO? Iklim pendanaan saat ini sangat baik sekali bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Bahkan kita lihat pada masa pandemik sendiri, pendanaan startup di startup Indonesia itu tidak terlalu jauh berkurang. Ya, bahkan hampir sama dengan tahun mungkin 2015 atau 2016 bahkan. Kita melihat tren dari entrepreneurship di Indonesia ini sangat menjanjikan sekali returnnya ya. Dan kalau kita lihat sekarang mungkin 8 dari 10 startup itu didanai oleh angel atau VC yang modal ventura yang berfokus kepada early stage. Kita melihat pendanaan ini tentunya dengan berita IPO semakin yakin gitu bahwa ekonomi digital di Indonesia ini dapat bertumbuh dengan pesat dan memang menjanjikan sekali. Dan kalau kita lihat secara tren ya, hampir semua sektor yang menang di saat global crisis itu di seluruh dunia ya, nggak cuma di Indonesia, itu adalah sektor teknologi. Jadi menurut saya sih sekarang ini sih iklim pendanaannya sangat baik sekali. Jadi saya banyak banget dapat inquiry juga dari teman-teman kalau mau invest di startup itu startup yang mana gitu ya. Dan tentunya saya melihat ada beberapa tren yang sedang jalan. Kesehatan tentunya juga iya, agriculture juga iya, logistik juga iya, dan pendidikan juga iya gitu kan ya kan. Tadi teman-teman dari Gredu juga dapat memvalidasi ya bahwa ternyata memang asumsi kami semua ketika pandemi ini sektor edutech juga semakin menggeliat. Namun mungkin yang ingin saya sampaikan adalah ketika pendanaan itu sudah mulai lumrah gitu di investor atau mulai lumrah di masyarakat bahkan, itu kemungkinan pertanda juga kita memasuki era bubble. Ya, di mana era bubble ini tidak dapat dihindari karena pertumbuhan kita pesat sekali gitu kan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah investor harus jeli sekali melihat fundamental, melihat tren ekonomi, dan melihat juga secara sektor itu yang mana sih sekarang sedang digalakan gitu ya. Nah, dengan demikian maka saya yakin juga sih beberapa teman-teman investor sekarang jauh lebih pintar dibanding investor 10 tahun yang lalu. Jadi udah mulai ngerti juga mereka bagaimana melihat sebuah opportunity. Dan opportunity itu sebenarnya juga tidak selalu tanpa didasari dengan risiko gitu ya. Jadi kalau kita harus melihat secara total kesehatan keuangan dan yang lain-lainnya, kita juga harus melihat bagaimana perusahaan ini dapat melakukan exit. Dengan adanya berita IPO tersebut tentunya iklim semakin baik. Wah, ini tadi dari jawabannya Mas Niko banyak bocoran-bocoran ya sebenarnya. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi investor bisa yakin untuk memberikan pendanaan bagi para startup? Luar biasa sekali, terima kasih Mas Niko untuk jawabannya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Berikut adalah pertanyaan ketiga. Oke, kali ini datang dari Mas Fajar di Tempo untuk ketiga startups. Baik. Sampai Juni 2021 ini bisa diceritakankah kondisi pasar di masing-masing bisnis dari Taniha, Printerus dan juga Gredu, serta sudah sejauh mana ekspansinya di daerah? Oke, mungkin di luar Jakarta ya maksudnya ya, dan peta kompetisinya dengan pesaing lokal dan luar seperti apa?
serta target perusahaan pada 2021-2022 ini. Oke, lengkap sekali bagaimana nih ya kondisi pasarnya, sudah sejauh mana ekspansinya dan targetnya. Boleh saya mulai dari Mas William terlebih dahulu, silakan Mas William. Oke, jadi mungkin karena ada sebelumnya ada shifting behavior gitu ya di sisi demand untuk produk-produk agriculture, di mana sebelumnya orang-orang pada pergi ke restoran, tapi sekarang juga masih banyak yang masak sendiri di rumah gitu. Jadi sebenarnya kita coba push diri kita sendiri karena kita sebelumnya lebih kuat di sisi bisnis, jadi di sisi B2B, dan kita selama pandemi itu kita lebih melengkapkan produk-produk kita gitu ya, dan kita menguatkan logistik kita untuk bisa supply langsung ke rumah tangga gitu ya, untuk bisa grab lebih banyak market di sana gitu. Dan itu satu hal yang kita lakukan selama pandemi. Untuk di luar daerah tadi ya, di luar daerah mungkin kalau sekarang kita memang masih fokus di Pulau Jawa dan Bali untuk pengoperasiannya, tapi di luar daerah memang kita juga sebenarnya sudah mulai, udah dari tahun kemarin juga kita sudah mulai cari opportunity di sana. Mungkin kita bakal lebih fokus lagi di tahun ini gitu untuk kita grab opportunity di luar Pulau Jawa. Untuk pertanyaan kedua, rencana ke depan, sebenarnya kita lebih pengen fokus di on farm, jadi lebih ke hulunya dan yang di middle gitu ya. Jadi kita coba pengen lebih ngebantu petani di sisi monitoring pertaniannya gitu ya, monitoring lahannya, mengedukasi gimana cara penggunaan teknologi di sisi pertanian gitu ya. Dan kita lebih menguatkan diri di sisi supply chain dan logistik gitu. Kenapa hal itu kita lakukan? Karena kita ngelihat di sisi agriculture ini untuk sisi demand gitu ya, kita bisa partnering dengan banyak company gitu ya. Kita bisa partnership dengan contohnya Grab gitu ya, atau dengan company lain gitu untuk bisa nge-grab market di sana gitu. Cuman salah satu kekuatan kita juga dari awal adalah kita dari sisi supply-nya gitu. Jadi kedekatan kita dengan petani, terus segala hal infrastruktur yang sudah kita bangun untuk kita bisa langsung supply dari petani gitu. Dan itu salah satu yang mau kita kuatkan. Jadi kita gimana cara yang lebih dekat lagi dengan petani, kita bisa ngajarin banyak hal, kita banyak monitoring dan teknologi yang kita terapin di sisi on farm-nya gitu, dan logistiknya gitu, supply chain-nya. Seperti itu sih. Baik Mas William, banyak sekali ya target-target ekspansi yang akan dilakukan ke depannya, dan pastinya doa terbaik dari kami, all the very best untuk Tani Hub Group. Nah, kali ini bergerak ke print terus, Mas Kevin silahkan. Tadi masih ingat pertanyaannya ya Mas Kevin ya, bagaimana ekspansinya sudah sejauh apa, di luar daerah seperti apa, dan juga target ke depannya seperti apa. Silahkan Mas Kevin. Iya, mungkin kalau dari sampai Juni 2021 yang saya bisa bagikan yang paling berubah adalah kondisi pasar ya. Di sebelum pandemi, customer kami sangat diversify dan produk-produk yang mereka pesan juga sangat diversify, dari office stationery, marketing promotion, sampai packaging. Nah, selama pandemi berubah. Karena semuanya work from home, otomatis office stationery tidak ada. Lalu karena event pameran semua tidak ada, juga marketing promotion juga berkurang. Oleh karena itu, saya melihat ada selama setahun terakhir perkembangan berlipat-lipat di kategori packaging di platform kami. Dan
Oleh karena itu, rencana ke depannya adalah ekspansi kami ke 24 kota ya. Kami sudah ada di 24 kota, tapi saya melihat bahwa pemetaan packaging yang baik, kemasan yang baik, itu banyakkan pusat di Jawa. Nah, kami rencana ke depan adalah bagaimana solusi packaging yang baik ini hadir di 24 kota juga yang kami sudah ada di kota-kota besar. Itu sih yang saya bisa bagikan. Baik, terima kasih Mas Kevin. Wah, ini satu yang bisa jadi catatan ya. Ternyata tanggap melihat tren pasar dan sigap beradaptasi juga satu kunci penting untuk bisa resilient bagi para startup. Luar biasa, terima kasih Mas Kevin. Kini bergerak ke Mas Rizky. Silahkan Mas Rizky. Ya, buat yang nomor satu tadi perihal kondisi pasar ya, definitely kondisi pasar sekarang sangat berubah. Yang tadinya mereka itu our client itu super idle ya, mereka tuh nungguin kita samperin. Sekarang tuh mereka actively looking for a solution yang kayak kita. So basically kita sekarang benar-benar harus ngebut banget to the market untuk bisa memberikan solusi kita. Yang tadinya kita jadi in relation sama lokasi kita tadi cuma fokus ke Jabodetabek. Tadinya kita sebelum pandemi ini sebetulnya udah ada dari Aceh sampai Ambon ya, di 9 kota all over Indonesia. Cuman karena adanya pandemi kita cuma hanya fokus di Jabodetabek doang. Namun dengan ekspansi yang ada sekarang setelah investment, fokus kita adalah untuk hidupin lagi area kota-kota area tadi yang tadinya idle, kita aktifin lagi untuk bisa menjamak market demand tadi yang sekarang lagi benar-benar tinggi ya gitu. Karena ini ada relationnya juga sama pertanyaan kedua perihal kompetisi. Kompetisi yang ada di market sekarang karena adanya opportunity yang ada di market sekarang yang sangat besar, jadi menjamur nih edutech locally maupun juga dari luar ya gitu. So I think the key adalah untuk kita bisa ekspansi secepat mungkin, especially juga dengan kerjasama dengan partner-partner memang sudah besar dan menggunakan infrastruktur mereka seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Gredu berarti sudah menjangkau 9 kota. Mudah-mudahan semua provinsi di Indonesia nantinya dijangkau oleh Gredu ya, Mas Rizky ya. Amin. Terima kasih banyak. Oke, nah kali ini ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk seluruh narasumber. Apa harapannya untuk ekosistem startup dan UMKM di Indonesia? Nah, kali ini boleh ya saya mulai dari Mbak Neneng terlebih dahulu. Boleh. Silahkan Mbak Neneng. Ya, tadi berapa kali sudah saya katakan bahwa Indonesia itu memiliki potensi yang besar banget, terutama sebagai ekosistem pertumbuhan startup lokal. Oleh karena itu sebenarnya saya sangat berharap bahwa program GVV Batch 4 dan Sembrani Wira ini bisa menjadi program akselerator startup yang bisa mendukung pertumbuhan ekosistem di Indonesia. Serta tentunya bisa menciptakan unicorn baru yang bisa memajukan ekonomi digital serta memberdayakan UMKM di Indonesia. Wah, amin. Ini perlu kita aminkan bersama nih. Create a new unicorn. New unicorn. Corns, jadi banyak. New unicorns. Karena siapa yang tidak punya mimpi bisa sebesar Grab, ya kan? Jadi ingin mengempower semua startup ini. Silakan Mas Niko, mohon maaf, Mas Niko silakan. Malam jadi Niki. Oke, harapan saya ya. Oke, jadi begini sih. I think the world has just hit the reset button, gitu ya. Kalau kita lihat di World Economic Forum, temanya itu adalah The Great Reset. Dan tentunya kalau kita lihat gitu, dunia tidak akan lagi sama, gitu ya. Dan bahkan sampai hari ini pun dampaknya cukup besar dan dampaknya mungkin tidak dirasakan di kita, tapi di generasi berikutnya. Generasi berikutnya yaitu mungkin Gen Z yang akan merasakan. Anak saya merasakan ini nantinya, anak kita. Dan sebagai founder ya, the next generation of founders, harapan saya adalah begini sih. Your role has evolved tentunya. Role-nya harus beyond dari market, beyond dari kapitalisme, beyond dari just making money. Harusnya ketika kalian ingin melakukan sebuah inovasi dan sebuah bisnis atau commerce ataupun juga kalian harus memikirkan juga bagaimana bisnis kalian itu berdampak kepada sekitarnya ya, kepada dunia gitu ya.
Dan kalau misalnya zaman dulu kita lihat di kompetisi Miss World atau Miss Universe, kadang-kadang ditanya, mimpi kamu apa? Make the world a better place. Sekarang tidak ada lagi kata-kata yang lebih relevan dibanding make the world a better place. Kalau dulu hanya klise. Kalau sekarang memang dunia ini perlu pertolongan, gitu ya. Dan itu harapan saya sih, semoga Gen Z berikutnya atau milenial akhir yang sekarang ingin melakukan sesuatu perubahan gitu ya. Sekarang saatnya dunia sudah mulai membuka mata gitu ketika kalian ingin melakukan sebuah inovasi yang berdampak kepada banyak umat manusia. Dan saya harap tadi ya, generasi berikutnya, generasi anak-anak kita gitu ya, dapat menikmati dunia ini seperti kita juga gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak Mas Niko. Wah, ini kembali lagi tadi ke semangat menciptakan lingkungan yang adil bagi semua orang, semangat inklusivitas yang tadi juga disampaikan di sambutannya Mbak Neneng dan juga Mas Niko. Terima kasih banyak dan saya juga mau mendengar nih harapan-harapan dari rekan-rekan startup di sini. Boleh ya? Saya mulai dari Mas William terlebih dahulu. Silakan Mas. Oke, kalau saya mungkin singkat aja. Jadi sebenarnya dengan makin banyak startup dan ekosistem yang makin tumbuh, of course kita sebagai pelaku startupnya sendiri gitu ya, kita bakal sangat terbantu sih. Misalnya contohnya adalah, jadi kita sebenarnya juga pengen banyak startup yang lebih fokus ke rural area terutama gitu ya, di mana saat ini infrastruktur di daerah sana juga masih sangat kurang gitu dibanding kita di kota-kota besar gitu ya. Contohnya misalnya kalau di Tanhill sendiri kita banyak solusi yang kita tawarin sebenarnya di rural area di tempat petani gitu ya. Kalau misalnya ada solusi lain misalnya startup yang memang mendukung, contohnya payment misalnya. Kalau di kota besar mungkin OVO udah sangat besar gitu ya. Itu tinggal tapping ke sana dan langsung bisa menjangkau semua merchant gitu ya. Dan sedangkan di sisi rural area itu masih sangat kurang gitu. Jadi sebagai contoh misalnya petani kita untuk ada yang ke ATM terdekat bisa dia harus pergi dulu 1 jam gitu ya baru bisa mencapai ke sana gitu. So kalau misalnya banyak startup yang memberikan solusi gitu ya di rural area khususnya, itu of course semakin cepat juga pertumbuhan ekonomi kita, makin cepat juga startup-startup lain juga bisa terhubung gitu. Jadi bisa membuat pertumbuhan ekonomi lebih pesat lagi gitu sih. Baik, terima kasih Mas William. Wah, ini salah satu concern juga ya, bagaimana dampaknya ini atau perubahan yang bisa dirasakan bagi para petani di daerah yang juga butuh akses yang lebih mudah gitu. Terima kasih Mas William. Silahkan Mas Kevin, apa harapannya untuk ekosistem startup dan juga UMKM di Indonesia? Silahkan Mas Kevin. Ya, saya masih terkesima sama setuju sama Mbak Neneng, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau lihat bagaimana UMKM atau startup ke depan itu muncul dari seluruh daerah di Indonesia. Kita masih melihat hari ini kebanyakan di ibu kota, tapi saya mau lihat bagaimana itu bisa berkembang dan founder-founder dari daerah. Dan terutama untuk UMKM ya, bagaimana harusnya bisa melihat kondisi sekarang, harusnya geographically itu bukan jadi tantangan hari lagi. Harusnya hari ini dimanapun UMKM itu berada, bisa jualan dan pasarkan secara nasional lewat online dan salah satunya lewat Grab. Itu dari saya. Terima kasih Mas Kevin. Akan jadi harapan untuk kita semua perkembangan ini tidak hanya dirasakan di ibu kota ataupun di Pulau Jawa saja, tapi juga di seluruh wilayah di Indonesia. Terima kasih Mas Kevin. Last but not least, silahkan Mas Rizky. Baik, kalau dari saya singkat aja ya. Saya itu one of the kids yang paling seneng kalau misalnya ada study group. And I'm a big believer sama kolaborasi. Jadi saya ngelihat dengan banyaknya startup dan juga UMKM yang ada sekarang, tentunya banyak banget ide ataupun teknologi advancement yang sangat bagus nih, yang muncul dari startup dan UMKM tersebut. So harapan saya untuk
bisa untuk dapat saling kolaborasi dan kerjasama bersama dalam segi bisnis ataupun teknologi agar saling melengkapi dan mendukung sesama bisnisnya gitu. Jadi agar memperkuat dan mempercepat scalability juga. Jadi I think the key is collaboration. Terima kasih banyak Mas Rizky, luar biasa sekali semua jawabannya. Boleh saya minta tepuk tangan virtual sekali lagi dari semua rekan-rekan yang mengikuti rangkaian acara hari ini. Dan sayang sekali karena keterbatasan waktu, sesi Q&A harus kita sudahi. Namun rekan-rekan media yang mungkin tadi pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan khawatir, nantinya tim PR Grab Indonesia dan juga tim dari Ogilvy akan mengakomodir semua pertanyaan yang masuk dan akan menghubungi rekan-rekan media semua. Dan kini saatnya saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber. Terima kasih banyak Mbak Neneng, terima kasih banyak Mas Niko, terima kasih banyak juga semua perwakilan dari startup, Mas William, Mas Kevin, dan juga Mas Rizky. Terima kasih banyak sekali lagi dan dengan ini sesi Q&A kita sudahi. Kita telah tiba di penghujung acara hari ini. Tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada seluruh rekan media yang telah hadir di rangkaian acara peluncuran Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira siang hari ini. Rekan-rekan jangan lupa bahwa pendaftaran Grab Ventures Velocity Batch 4 dan Sembrani Wira telah dibuka hari ini hingga 27 Juni 2021 mendatang. Jangan sampai ketinggalan, daftar segera di grab.com/blog/GVV Batch 4X Sembrani Wira atau rekan-rekan bisa langsung scan QR Code yang kita tampilkan di layar. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Neneng Gunadi, Country Managing Director Grab Indonesia, Mas Niko Wijaya, CEO Berry Ventures, Mas William Setiawan, Co-Founder Tani Hub Group, Mas Kevin Osmond, CEO Printerus, dan juga Mas Muhammad Rizky Anis, CEO Gredu. Dan sebagai penutup, saya Selvin Jenita mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa lagi di rangkaian acara selanjutnya. Dan mari bersama-sama bergotong royong untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sampai jumpa.